Rabbana ya Allah barik lana fi abnaina wa banatina wa dhurriyyatina wa talamidina wa talabina mutakharijina wa la tadarrahum ya Rabbana bi ahadin min khalqika bi syai'in wa fikum li ta'atika ya Allah warzuqna birrahum fi hayatina ba'da mamatina Allah matti'na bi birrihim fi hayatina wa as'adna bi du'aihim ba'da mamatina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma jalla ibnahum kulluhum salihan sahihan sihatan kamilan aqilan hadiqan aliman amilan salihan sahihan sihatan kamilan aqilan hadiqan aliman amilan salihan sahihan sihatan kamilan aqilan hadiqan aliman amilan Allahumma tawil umurana sahih jasadana hasan hulukana qarri uyunana bayi tujuhana washrah sudurna warfa' darajatina wasabbit aqdamana ala hadinil islam wa afsah lisana li qiraatil Qur'an wal hifz barakati rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut yang muamalah ya. Oke. Ini ada edaran untuk kunut nazilah. Tiap bukan hanya subuh saja, setiap sholat. Udah habis ya kunut nazilah. Karena suasananya hari ini agak mencemaskan, bukan hanya di Timur Tengah tapi kita terdampak ini dolar, rupiah, BBM akan susah dan banyak hal yang ya kita harus semakin kuat meratap kepada Allah, lalu semakin kuat tangguh kita, semakin bijak ya sekarang, gak usah melakukan hal yang tidak penting, membeli yang tidak penting ya, di saving berhemat semua. Kemarin di Mekah itu tiap kunutnya tidak hari ke-15 ke sana. Dari awal udah kunut. Kalau Anda lihat di dan Nabi menikmati kunutnya itu. Jadi witir itu kunut, dan kunutnya panjang, dan kunutnya banyak hal yang beda imam, hari kedua ketiga beda lagi. Jadi boleh nanti setiap waktu ya boleh kunut, bukan hanya subuh, dan taraweh witir tidak mesti harus hari ke-15 ya. Itu permohonan termasuk istighosah ya. Kita mohon Allah melindungi, menjaga kita semua. Baik, hari ini kajian ketiga. Kemarin habis sudah pertama tentang pentingnya muamalah, kedua tentang muamalah akidah dan akhlak, satu kesatuan. Karena muamalah itu ekspresi paling terbuka dalam ketauhidan kita. Orang yang tauhidnya kokoh, muamalahnya baik. Orang yang akhlaknya baik, tentu muamalahnya baik. Gak mungkin muamalah terserabut dari akidah. Yang habis maksud bahwa keyakinan kita tentang Allah yang Maha Melihat membuat kita tertata, terukur, terkontrol dalam muamalah kita ya. Hari ini Abi ingin bahas tentang harta ya. Di materi yang Abi sudah share itu bab tentang beberapa kaidah dalam muamalah yang berkaitan dengan kedudukan harta di dalam Islam. Pertama, kita meyakini harta itu adalah amanah. Pemilik harta itu bukan kita. Kita ini hanya dititipi. Jadi harta itu milik Allah.
Jadi kalau orang sombong karena harta itu ada kekeliruan teologis. Dia adean kuku daberem, itu kata bahasa Sunda. Sombong ku barang orang lain gitu. Gak layak kita sombong. Bahkan kata Imam Ghazali kalau harta melahirkan ke goflah, apa goflah itu? Lupa pada Allah. Itu justru sesuatu yang tercela, berbahaya. Ada pepatah, harta itu disimpan di dalam kantong, bukan disimpan di dalam hati. Harta itu cukup kita simpan di dalam tangan, di dalam rekening, jangan di dalam hati, supaya harta tidak membuat hati kita gundah karena hartanya hilang, lalu orang saling bunuh karena soal harta gitu. Jadi perang Amerika nyerang Iran bukan hanya soal perubahan rejim di Iran, ada yang mengatakan itu kompleks motifnya, dari soal ekonomi, soal hegemoni. Jadi pertama itu, harta itu milik Allah. Di dalam kaidah yang habis, al-Islamu tabaru al-mal Allah ta'ala wal insan mustakhlafan fihi. Harta itu milik Allah, manusia itu hanya pengelola. Maka dalam banyak ayat Allah nyuruh wa atuhum min malillahi alladzi atakum, bagi sebagian harta yang sudah aku titipkan, aku berikan. Jadi bukan kau cari sendiri, tapi titipkan. Dan Allah nyuruh bagikan sebagian. Fanfiku ma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas al-munafiqun 10. Itu pertama. Jadi jangan harta menjadikan kita terlalu, bukan berarti yang nggak penting-penting, tetapi jangan, ini itu titipan Allah. Ketika Allah memerintahkan untuk dibagikan, berinfak, jangan berat hati. Kemarin pernyataan Pak Menteri tentang zakat yang disalahpahami, memang Pak Menteri terlalu vulgar, tinggalkan zakat. Maksudnya adalah hari ini kalau hanya zakat nggak cukup mengejar ketertinggalan 2,5%, agama lain 10%. Harusnya total sebetulnya. Apa yang kita punya itu sebaiknya untuk kepentingan bersama gitu. Itu namanya al-isar, kalau di universal namanya altruistik. Ya, meskipun sebagian aku makan untukku, tetapi apa yang aku makan melahirkan kekuatan untuk banyak orang gitu kan. Itu akan lebih enteng dalam hidup, tidak kemudian menumpuk-numpuk harta lalu seakan-akan kemudian mati seluruh urusan kalau nggak ada. Lalu harta itu milik Allah. Bagaimana Allah membagikan rizki? Jadi punya Allah dititipkan kepada makhluk. Dititipkan ke saya berapa, ke Ajis berapa, ke adik-adik berapa. Itu sudah ada takarannya, sudah ada aturannya. Dan Allah itu menyebut dirinya Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Nabi pernah sampaikan bahwa rizki kita itu bukan oleh jabatan kita, bukan oleh jurusan kuliah kita, bukan oleh jabatan kita, bukan oleh pekerjaan kita. Kalau oleh, iya misalnya dokter penghasilannya gede gitu. Tapi dokter punya hutang banyak gitu. Orang-orang yang bekerja di sektor-sektor informal, kemarin Nabi yang mau umroh, ada yang kelasnya misalnya hotelnya bintang 5, itu pedagang di Jakarta, di Caracas, itu memilih sekeluarga tiap ini umroh. Habis tanya, ternyata dia jualan. Ya beda-beda.
Maka yang menentukan rezeki kita itu Ar-Razzaq, bukan oleh jabatan kita, bukan oleh jurusan kuliah kita, bukan oleh pekerjaan kita. Nanti Anda tahu lah. Dan Allah memberi rezeki itu universal. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di dalam ayat itu semua Allah bagi rezekinya. Bukan hanya manusia, bukan hanya muslim gitu. Tapi semua diberi rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tetapi bahwa rezeki itu tidak ditunggu. Tadi kemarin Al-Ghazali dalam pembahasan kita tentang kitab Al-Kasab wal Ma'ash, tidak boleh menunggu. Rasulullah pernah menggambarkan seperti burung. Law annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kamu betul-betul tawakal, dengan sungguh-sungguh tawakal, Allah akan memberi rezeki seperti memberi rezeki kepada burung. Tagunu khimasan wa turhu batanan, ya. Pagi terbang perut kosong, datang perut penuh, terbang dulu gitu. Itu juga kita harus ikhtiar dulu dalam banyak cara. Ikhtiar kita mesti beda-beda. Ada ikhtiar dokter ya ke rumah sakit, pekerja kemana, ya tentu yang sesuai posisi profesi kita masing-masing. Gak boleh diam. Kemarin kan Ibnu Mas'ud sebel sama aku benci pada orang yang nggak ngapa-ngapain, berdoa tidak, usaha tidak gitu. Dalam yang lain Abu Bakar ya, Umar ya, benci pada orang yang hanya berdoa saja, karena langit tidak akan menurunkan emas dan perak, harus ada ikhtiar. Nah, tawakal yang dimaksud dalam hadis tadi itu ya keseimbangan antara usaha dan doa. Dan Allah itu memberi rezeki pada beda-beda. Ada yang luas, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah melapangkan, menebarkan, yabsut yabsut itu di lapangan, dibuka semua pada sesuatu orang. Dan wa yaqdir, ada yang ditakar, dibatasi. Pembatasan itu bukan karena bukan karena benci, bukan karena terhina, bukan. Dalam ayat lain, walau basatullahu rizqa li ibadihi labaghu fil ard. Labaghu fil ard. Baghaw itu melampaui batas. Seandainya Allah memberi rezeki ke semuanya dengan tak terukur, manusia bakal melampaui batas. Jadi kita yang dibatasi, dalam posisi seperti kita dibatasi, itu anugerah. Itu Allah Maha tahu. Yang kalau tipe kita diberi rezeki macam-macam, wah macam-macam nanti kelakuannya. Jadi, dan Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita, kan selalu habis sampaikan dalam doa kita. Innaka ta'lamu ma fi anfusina faghfir lana dzunubana wa innaka ta'lamu hajatina fa'tina su'lana. Engkau Maha tahu yang terbaik untuk aku, jawab permintaanku yang terbaik. Jadi jangan selalu misalnya, ya Allah sudah diatur sedemikian rupa. Tugas kita ini bersyukur supaya bahagia. Kalau kita bersyukur pasti bahagia. Kita tidak seluruh kebahagiaan disyukuri, tapi kalau bersyukur pasti bahagia. Syukur yang ada, jangan ratapi yang tidak ada. Itu lagu universal. Nah, tapi bahwa tadi rezeki itu harus dijemput. Enggak bisa Allah wa ma min dawatin fil ardi illa Allahi rizqa yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tapi harus dijemput, ada ikhtiar. Dalam keterangan paling tidak ada 4 bentuk asbab rezeki. Tentu yang pertama adalah usaha, kerja.
dalam banyak bentuk sesuai porsi posisi profesi masing-masing. Famshu fi manakibi wa kulu min rizki fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bentuk-bentuk ikhtiar itu macam-macam. Ada yang dalam teori migrasi, orang berubah karena migrasi, karena pergi merantau. Di Kuningan ada orang Kuningan pada pergi ke Jakarta jualan burjo macam-macam. Ada yang TKW, ya banyak bentuk bertebaran di muka. Ada teori dalam teori itu karena migrasi, karena pergi dari situ. Jangan di rumah saja. Ada dalam teori human capital karena pendidikan, karena pelatihan. Jadi rezeki itu dari usaha, ikhtiar, dari bertebaran. Wamshu itu berjalan, ayo pergi jalan. Burung terbang gitu. Anda ngapain? Jangan diam aja. Ada usaha. Abi kemarin nantang DS, ayo berani nggak Abi pinjemin modal buka laundry, dikelola Dewan Santri, bagi hasil uang wakaf dikembalikan, tapi sewa tempat, ada porsinya nanti, misalnya porsi untuk operasional, porsi untuk kembalikan, porsi untuk keuntungan. Keuntungan untuk yang ngurus, untuk kas Dewan Santri. Sebab Dewan Santri harus punya kemandirian, sama seperti Mahat ini harus mulai kemandirian. Jadi usaha. Yang kedua, takwa. Asbab rizki itu takwa. Mayatikallah yaj'alu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Itu dalam khutbah sering dibaca tuh. Jadi takwa itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Meskipun takwa itu luas maknanya kan, tapi makna ya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Allah itu akan memberi rezeki kepada yang dikehendaki. Ya bisutur rizqi liman yasha. Tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka man tasya. Itu kepada yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Tentu ya dalam logika manusia kan yang baik-baik gitu ya. Meskipun Allah Maha, yang kafir juga dikasih. Tapi kita memantaskan diri menjadi orang yang layak diberi itu gitu. Maka takwa itu, meskipun takwa itu nggak usah saya takwa supaya diberi rezeki gitu, enggak. Karena itu menjadi sebuah keniscayaan supaya kita bahagia. Dan ya rezeki itu tidak hanya duit kan. Keyakinan kita semua, para ulama apalagi para ahli tasawuf, yang disebut rezeki itu tidak hanya uang. Ada duitnya banyak tapi penyakitan, duitnya banyak istrinya selingkuh, duitnya banyak anaknya nakal, duitnya banyak macam-macam. Sekarang duitnya banyak nggak bisa pergi ke Dubai, ke Qatar gitu. Keamanan juga rezeki. Jadi takwa itu melahirkan nanti bentuk, para ulama menyebut halawatut ta'ah, itu anugerah. Anda bisa wirid zikir istighosa dengan penuh penghayatan, tahajud dengan bangun dan nangis, itu plong gitu. Tak pernah nangis ya beban terus misalnya. Kita nikmati salat duha, nikmati tadarus, itu anugerah itu. Ada orang yang tidak menikmati ibadah, itu nggak ada keberkahan. Yang ketiga, asbab rezeki itu istighfar. Dalam yang baca oleh adik-adik suka apa namanya? Yang di istighosah itu astagfirullah innahu kana ghafara Allahumma arsilis sama'ana alaihim bidara akid abi rubah ya wa yubidna bi amwalin bain wa jalna jannatin anhara. Dulu istighfar untuk minta hujan, tapi dalam banyak bentuk. Dalam hadis itu banyak Nabi amwalin surat apa An-Nuh ya, itu abi rubah
dengan Astaghfirullah innahu kana ghafara yursilis sama air nabi drara abi tama yubdina bi amwalin wa banin wa yaj'al jannata jannan nahara. Ada yang memahami, Pak, kalau kamu ingin beli punya tanah, ingin punya anak gitu, itu baca istighfar di dalam An-Najm. Karena dengan istighfar apa namanya? Wa yubdina bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatan jannan anhara. Jadi menjadi Allah beri kamu anak-anak dan kebun-kebun dan sungai-sungai gitu. Banyak istighfar. Ada yang ayo istighfar banyak-banyak. Itu mendatangkan rezeki. Dalam konteks manajemen, istighfar itu introspeksi. Introspeksi, retrospeksi. Setiap akhir tahun itu perusahaan-perusahaan besar itu raker lalu melakukan pemetaan. Kita kekurangan kita apa, kelemahan kita kemarin di mana, inefisiensinya di mana. Akhirnya dia bisa meningkatkan kinerjanya dan keuntungannya. Apa? Istighfar. Kita istighfar, DS kita sama, ayo istighfar. Kita kemarin kelemahannya di mana? Kelemahannya di mana kita? Ayo perbaiki. Itu istighfar yang mendatangkan rezeki. Kemudian yang keempat yang mendatangkan rezeki itu apa? Sedekah. Bakar uang untuk dapat uang. Ada istilah bakar uang ya. Itu kemarin ada perusahaan air minum yang jual. Abi kan ngobrol dengan para pesantren yang ngurus ngelola air dalam kemasan. Dia nggak bisa nyaingin ada satu produk air kemasan baru yang dia ibaratnya bakar uang. Bakar uang itu jual murah. Tapi kemudian setelah orang brandingnya masuk di benak konsumen, dirasakan ada keuntungan, dia naikin pelan-pelan. Jadi mereka awalnya sedekah itu di bahasa strategi orang Cina itu bakar uang. Nah, di kita kan mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang, mengurangi, sedekah tidak akan mengurangi harta. Dalam teori apa keberkahan bisa 7 kali lipat dari rezeki. Itu bukan hanya soal kinerja dari sisi fisik, tapi ada kerja-kerja spiritual. Nah itu tadi tentang harta dan Allah yang mengatur rezeki, bagaimana rezeki itu diberikan kepada kita. Jadi kita menjadi orang yang pantas mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang sesuai. Dan kenapa takwa menjadi cara mendapatkan rezeki? Justru dengan takwa itu orang yang dia nilai tingkat keagamaan spiritualnya tinggi itu luar biasa. Doa yang Abi ya di doa tawaf ya, Abi mengamalkan doa tawaf. Qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana wa khuf alaina kulla ghaibatin lana minka bi khair. Qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana. Ya Allah, beri aku qanaah atas apapun yang Engkau rizkikan kepadaku dan berkahi apapun yang Engkau berikan untukku. Ganti dariku yang hilang, ganti yang hilang dariku dengan penggantian yang lebih baik darimu. Itu doa yang bagus ya. Kita nerima, enggak ngerasulah, enggak nyalahkan orang, enggak nyalahkan sistem mungkin jadi salah. Maka ada istilah kemiskinan struktural. Anda tahu kan? Ada kemiskinan kultural, ada kemiskinan struktural. Paham ya? Ada yang mempercayai kemiskinan itu karena struktural, karena struktur yang tidak adil, karena akses modal, akses pendidikan, ada persaingan yang tidak imbang, maka orang miskin tidak bisa survive. Maka ada monopoli, kan ada anti monopoli dan seterusnya. Itu namanya kemiskinan karena kesalahan struktur, ketimpangan ekonomi, politik dan lain-lain. Kemiskinan struktural. Ada kemiskinan kultural, miskin karena memang budaya miskin.
budaya miskin. Kita nih apa namanya? Katanya orang kaya itu beda dengan orang miskin, itu punya duit langsung berpikir belanja. Ganti HP, ganti hordeng, ganti macam-macam. Orang kaya itu punya duit, mikir investasi, dia saving. Nah, misalnya sedekah, ya orang itu bermental kaya, berbagi. Dia merasa saya cukup kok, maka dia berbagi. Dia nggak merasa nggak takut miskin gitu. Orang yang nggak takut miskin itu kaya. jadi ada istilah miskin struktural, miskin kultural. Nah di kita ini ya memang secara teori miskin struktural ada. Makanya ada istilah trickle down effect dalam teori ekonomi. Kekuatan-kekuatan oligarki misalnya. Tetapi bahwa faktanya di Indonesia paling tidak bumper kekuatan ekonomi nasional itu UMKM. Aktivitas kegiatan ekonomi informal gitu, bumpernya. Ekonomi besar itu bubble, istilah dalam teori itu ada bubble. Bubble itu gelembung-gelembung yang bisa pecah karena krisis. Nah, itu dulu pelajaran krisis. Perusahaan besar itu bisa krisis dan tumbang. Tapi yang bertahan itu usaha kecil. Meskipun ya orang kecil itu hari ini yang kata para ahli, para pengamat, yang paling susah itu kelas menengah, middle income. Yang orang miskin itu biasa susah. Orang kaya jelas nggak ada masalah, ada punya duit. Orang miskin, orang yang di bawah itu tahan banting dia. Dia makan agak kurang higienis saja tetap sehat. Orang-orang menengah ini makan sedikit agak ini aja langsung mencret misalnya. Gusti Allah Maha Adil. Tapi kelas menengah itu yang paling repot sekarang. Yang tahan banting itu di masyarakat. Kemiskinan terbesar itu di pedesaan, bukan di kota. Tapi di pedesaan itu aslinya itu tahan banting. Hari ini ada kejahatan di desa, ada kalau nanti teliti ya. Kejahatan di desa itu bukan karena mereka nggak tahan banting, karena ada orang-orang desa yang sok kota, atau ada budaya kota masuk ke desa, merambah ke anak-anak desa yang kaya enggak, pinter enggak, tanggung lah. Ini melakukan banyak hal yang gaya kota, realitas desa nggak kuat, akhirnya melakukan kejahatan, kena narkoba, pengen beli, merampok, nyuri misalnya. Aslinya orang desa itu tangguh gitu. Oke, apa tadi Abi ngomong apa? Tentang kemiskinan struktural dan kultural. Tugas kita adalah menihilkan kita dari potensi penyebab-penyebab miskin struktural, miskin kultural. 10 menit lagi ya? Gak apa-apa. Oke. Harta itu harus dicari secara halal dan thayyib. Ini tadi dalam muamalah. Harta harus dicari dengan cara yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jelas. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan cari makan harta yang dengan cara batil. Harus benar, harus jujur gitu. Bermuamalah harus berbasis akidah, harus dihiasi dengan akhlak yang baik gitu. Jadi jangan, dalam Islam itu cara menentukan proses dan caranya, hasilnya harus baik. Ya. Makanya kita belajar muamalah itu supaya yang baik-baik. Nanti akan dijelaskan. Ada dari sisi jual belinya, dari warisannya, dari hibahnya. Nanti akan bicara teknis ya.
nanti gimana jual beli, hibah, waris, bentuk-bentuk yang lain yang dibenarkan secara fikih. Dan ketika kita punya harta, dalam Islam itu harta ada fungsi sosial selain dia untuk ibadah, ya ada fungsi sosial. Karena makanya ada instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf. Jangan ngumpul di satu orang. Ada yang mentamsilkan harta dalam Islam itu seperti tubuh, kehidupan ekosistem ekonomi itu seperti tubuh. Kalau tubuh kita itu kan ada darah, kalau darah ngumpul karena Anda terhambat oleh lemak, bisa melahirkan penyakit, stroke, jantung. Ekonomi juga gitu. Kalau uang beredar hanya di orang kaya, bisa terjadi ledakan, revolusi, ketimpangan. Ada kerusuhan, dalam bahasa sosiologi disebut segregasi. Segregasi itu mungkin gesekan karena ada digosok, ada ketimpangan. Abi pernah menjelaskan di mana kemarin di Balai Kota Bandung. Bandung itu menghadapi potensi segregasi. Masyarakat perkotaan di dunia juga mengalami segregasi. Amerika itu sering terjadi di California, di Perancis, ya. Jadi masyarakat kota itu kan terpola sedemikian rupa. Ada kelas menengah, elit. Kalau Anda hari ini jalan-jalan ke Sumarekon, enak kan? Jalannya, pohon-pohonnya enak gitu, ya. Datang ke arah sini, ke bawah sebelah sana, ke Taman Sari di Bandung itu padat kumuh, boro-boro bisa lari pagi gitu ya, usik gehese. Tapi ke Sumarekon enak, adem. Bayangkan kalau Sumarekon dijaga satpam, orang nggak boleh sana, maka Sumarekon bisa masuk akses jalan ke tol gitu kan. Kalau dia menjadi kawasan eksklusif tertutup, itu bisa menjadi potensi segregasi. Ada sebuah gambar yang sangat, itu dulu gambar ilustrasi di kawasan di Afrika, bahkan bukan di Afrika, di NTT dulu ada hotel itu. Di hotel itu ada kolam renang, dari atas kelihatan ada warna hijau, warna biru lah, kolam renangnya. Di sebelahnya orang susah air. Di situ air pakai mandi, kejebur. Di situ orang mau minum aja susah. Sebelahnya itu di Afrika gitu. Itu kalau diekspos, misalnya, itu bisa menjadi pemicu segregasi itu. Orang lagi susah air, di sebelah hotel orang renang di situ. Itu bisa, hotel itu bisa dijarah, itu namanya segregasi. Pecah konflik. Ketimpangan digosok-gosok oleh isu, jadi bisa meledak. Nah, makanya harta itu ada fungsi sosial, kaila yakun daulatan bainal agnaim. Jangan sampai hanya beredar di orang kaya saja. Maka ada proses infak, sedekah. Ya. Itu penting dipahami. Dan dari kita meyakini harta itu tanggung jawab, bukan kekuatan, bukan kekuasaan. Al-Islamu tabaral mala mas'uliyah walisa sultah. Harta itu harus dipertanggungjawabkan, bukan kekuasaan. Islam menganggap bahwa al-mal mas'uliyatun walisa sultatun. Harta itu pertanggungjawaban, harus dipertanggungjawabkan, bukan kekuasaan. Meskipun dalam Abi ngajar hukum keuangan negara ya, dalam keuangan negara itu ada istilah begini. Pengendali anggaran adalah pemegang kedaulatan. Orang yang bisa mengendalikan anggaran, dialah sejatinya pemilik kedaulatan.
Di Indonesia yang bisa dikte kebijakan politik ya duit. Ya, di beberapa tempat tata uang menjadi tata ruang, tata ruang menjadi tata uang gitu. Oligarki menjadi kekuatan politik. Secara teori dunia ya begitu. Tapi spiritnya bahwa uang itu harus dipertanggungjawabkan. Ya. Dalam sebuah hadis orang kaya itu nanti di akhirat la tazulu qadama abdin yaumil qiyamah hatta yus'al an malihi min aina aktasabahu wa fima anfaqahu. Nanti di akhirat itu di alam barzah seorang kaya itu tidak akan bergerak kakinya sampai ditanya dia dari mana dapat hartanya dan dikemanakan hartanya. Jadi hisabnya lebih berat, lebih banyak gitu. Maka dalam Nabi mengatakan sebaik-baik harta adalah yang dimiliki oleh orang soleh. Apa namanya? Ni'mal mal as-solih li rajulis soleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Jadi artinya apa? Anda boleh kaya tapi harus soleh. Kaya itu harus supaya kita bisa berbagi. Tetapi ya kekayaan itu juga cobaan. Kita harus kuat berikhtiar supaya kaya, tapi menjadi orang yang soleh. Sebaik-baik harta adalah ni'mal malus soleh lirajulis soleh. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada di tangan orang yang soleh. Indah lihat orang yang soleh berbagi, dia nggak pernah takut miskin, dia terus berbagi, keberkahannya melimpah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang bisa menebar manfaat. Seperti doa Abi kan, Allahumma ja'al kullal mutakharijina fihi lil atqiya wal sunnah wal jamaah imaman aliman saliman mahbuban wajihan musriyan hirira. Itu terpandang pemimpin kaya, cerdas gitu. Itu doa Abi, doa kita untuk para alumni Ma'had ini penuh dengan muntala'an daiman bitullabil mustarihinal mujiddin, dipenuhi oleh santri-santri yang ceria, jangan mengeluh aja, ceria, nggak punya duit juga ceria ya, ceria, mustarihil mujiddin, sungguh-sungguh. Wabil asatidatil mutahammisil mukhlisina adadan wafira, dipenuhi ustaz-ustaz yang semangat dan ikhlas, dan para alumninya menjadi pemimpin orang-orang yang takwa dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak radikal gitu. Asal aja kan tengah-tengah ya, yang pintar, yang cerdas, yang kaya, yang bersinar, yang mahbuban wajihan musriyan hirira. Itu doa Abi setiap waktu untuk para alumni. Ya, tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Allah. Ada waktunya, ada caranya, ada kadarnya, ada standarnya. Saya belum menjadi pemimpin, saya belum kaya, belum, ya ada waktunya. Dan tadi sesuai dengan proporsi, dan Allah Maha tahu yang pasnya untuk kita begitu. Di yabsutur rizqa liman yasha wa yaktir wa min dabatin fil ardi ila Allah rizqah. Jadi para alumni yang masih berjuang, jangan pernah ngeluh. Ada waktunya, ada prosesnya. Nikmati proses itu, nikmati ketaatannya. Karena dulu ada sebuah riwayat sahabat yang menanam pohon lalu wafat. Para sahabat yang lain tuh kasihan, dia belum nikmati sudah meninggal. Justru dialah yang dapat keberkahan. Dia tidak pernah berhenti menebar kebaikan. Ketika dia nanam penuh kegembiraan gitu, itu udah keberkahan, udah rizki. Jadi menanam penuh kegembiraan daripada Anda memetik tanpa rasa syukur. Dulu ayah ibumu, Abi ingat dulu Abah itu, saya itu suka digendong oleh Abah saya
nanam pohon kelapa, nanam pohon digendong. Dulu filosofinya apa? Kenapa dulu orang dulu di kampung itu kalau nanam misalnya apa saja, ini Abi baru kepikir sekarang. Abah saya itu kalau mau nanam kelapa, nanam pohon apa itu gendong, kami digendong saya dekap punggung abah saya, gantian adik saya gitu, abah nyangkul supaya pohonnya buahnya gede-gede. Katanya gitu, supaya buahnya gede lebat, jadi pada waktu nanam itu gendong anaknya. Tapi pelajaran lain, ngajarin anak, saya diajarin, ayo nanam. Dulu kamu digendong bapakmu nanam, itu dinyaksikan langsung kok sambil abah saya nyangkul. Pas nyangkulnya, pas nanamnya, pas lain-lainnya enggak. Ayo naik gendong, terus gali lubang, nyimpen tak bibit, tutup. Nah, saya senang lah digendong, meskipun goncang-goncang karena sambil nyakul, supaya pohon buahnya gede-gede gitu. Tapi filosofinya ngajarin kita untuk nanam. Nanti anakmu juga gitu ya. Jadi jangan main game sama anakmu gitu. Enggak ada mendidiknya main gamenya gitu. Tapi ajak anakmu nanam pohon, ke sawah, berbagi. Itu saja pagi ini, mohon maaf kelebihan 3 menit. Yang Dewan Santri itu namanya agak jadi oleh hasil istikharah para ustadz, namanya ada menawarkan 5 nama tadi. Ya, silakan dipilih ya. Terima kasih semuanya. Ada yang ingin mereview? Main Putri, sekarang Putra. Alif belum Abi transfer ya. Kemarin siapa yang Putri teh? Hah? Share ke Abi dananya atau apa? Siapa Putra yang mau review? Abi penganut aliran pesimisme konstruktif, bukan optimisme destruktif. Kita boleh agak cemas tapi untuk sebuah kemajuan, supaya kita lebih prepare, lebih hati-hati, bukan ngagampangkan tapi bahaya gitu. Cemas boleh, tapi supaya kita lebih wise. Tantangan ada supaya kita lebih tangguh gitu ya. Jadi kajian kita ini fungsinya menguatkan batin pribadi kita menjadi ya, lebih kuat lagi. Ya, kekayaan tidak menunjukkan kemuliaan. Jadi jangan merasa ya tadi kalau sombong karena kekayaannya itu kata Imam Al-Ghazali sebuah kerancuan teologis, karena yang itu hanya titipan dan bukan punya kita. Itu saja, mudah-mudahan bisa diambil hikmah untuk Abi dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.